dengan channel ini, yaitu channel saya Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika mengenai matriks. Jadi kalian sudah bisa lihat soalnya di layar kalian sekarang ya. Dan dikatakan jika diketahui matriks A itu elemen-elemennya kalian bisa lihat di layar kalian ada 4, 2, 3, dan min 4, dan ini merupakan matriks yang berorder 2 kali 2 ya untuk matriks A ini. Dan B, ini juga matriks B juga berorder 2 kali 2 dengan elemen-elemennya itu adalah 5, min 3, 2, dan 1. Dan dikatakan jika AC itu sama dengan B, dan C pangkat min 1 itu adalah inverse dari matriks C, maka determinan dari C inverse itu. Jadi kita disuruh mencari berapa determinan dari C inverse ini. Dan karena kalau kita lihat bahwa matriks C tidak diketahui ya, cuma kita lihat di sini bahwa AC itu sama dengan B. Jadi kita bisa mengetahui berapa matriks C-nya, elemen-elemennya dari persamaan ini. Nah, kalau kita mencari nilai matriks C, matriks A dan matriks B kan sudah diketahui. Matriks C belum diketahui, kita bisa mencarinya dengan cara C sama dengan A pangkat min 1 kali B. Maksudnya A pangkat min 1 itu adalah A inverse. Jadi kita disuruh mengalihkan inverse dari matriks A dengan matriks B. Nah, berarti kita harus cari dulu inverse dari matriks A ini. Kita lihat inverse dari matriks A ya. Langsung saja untuk A pangkat min 1 itu sama dengan 1 per determinan dari A, seperti itu ya, dikali dengan adjoint dari matriks A. Oke. Determinan itu merupakan perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dikurangi dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal samping. Jadi kita bisa tulis menjadi 1 per diagonal utamanya 4 sama min 4 ya. 4 kali min 4 itu sama dengan min 16. Dikurangi dengan 3 kali 2. 3 kali 2 itu adalah 6. Jadi determinannya itu adalah min 16 min 6. Dan adjoint dari matriks A, kalau adjoint dari matriks A itu berarti elemen pada diagonal utama itu saling bertukar tempat. Jadi ada awalnya di atas itu ada 4 dan di bawah ada min 4 ya. Kalian bisa lihat 4 itu ada di baris pertama kolom pertama dan min 4 ada di baris kedua kolom kedua. Itu mereka saling bertukar tempat. Sehingga min 4 yang ada di baris pertama kolom pertama dan 4 yang ada di baris kedua kolom kedua. Sementara untuk sisanya diagonal sampingnya itu dinegatifkan karena ini semua positif, jadi dia udah berubah menjadi negatif. Jadi ini min 2 dan ini min 3. 2 dia awalnya 2 ya, dia jadi min 2, dan 3 dia awalnya 3 dia jadi min 3. Itu yang disebut dengan adjoint dari A. Oke, lalu setelah itu min 16 min 6 itu sama dengan min 22 ya. Jadi determinan dari matriks A ini adalah min 22, 1 per min 22 dikali dengan min 4, min 2, min 3, dan 4. Sampai segini dulu. Ini merupakan inverse dari matriks A. Dan inverse dari matriks A ini untuk mencari matriks C, kita kalikan dengan B. B-nya tidak kita inversekan ya. Sehingga kita dapat C-nya itu sama dengan, A inverse kan sama dengan 1 per min 22 dikali dengan min 4, min 2, min 3, dan 4. Sementara untuk matriks B sendiri, itu seperti yang di soal, itu ada 5, min 3, 2, dan 1. Karena pada perkalian matriks itu berlaku komutatif, maka saya akan memutuskan untuk mengalihkan kedua matriks ini. Jadi ini 1 per min 22 yang nanti dulu ya kita kalikan ya. Kita akan kalikan dulu kedua matriks ini. Seperti biasa untuk mengalihkan kedua matriks, kalian harus mengalihkan baris dan kolom. Baris pada matriks pertama dan kolom pada matriks kedua. Dan kita lihat untuk baris pertama, kolom pertama itu ada min 4 kali 5, ada min 20. Lalu setelah itu min 2 kali 2 itu adalah min 4. Untuk baris pertama, kolom kedua itu adalah min 4 kali min 3, itu adalah 12. Min 2 kali 1 itu adalah min 2. Oke, lalu setelah itu untuk baris kedua, kolom pertama itu min 3 kali 5 itu adalah min 15. Dan 4 kali 2 itu adalah 8, positif ya. Lalu selanjutnya untuk baris kedua, kolom kedua itu merupakan perkalian antara min 3 kali min 3 itu adalah 9, ditambah dengan 4 kali 1, yaitu 4. Oke, lalu dia akan menjadi C-nya sama dengan 1 per min 22, itu sama dengan min 20, min 4 sama dengan min 24. 12 dikurangi 2 itu adalah 10, min 15 plus 8 itu adalah min 7, dan 9 plus 4 itu adalah 13. Jadi, saya akan hapus di sini ya. Ini udah nggak perlu lagi untuk A inverse-nya. Jadi, kita dapat langsung untuk matriks nilai C-nya. Itu sama dengan
Ini saya kalikan langsung ya, karena ini dikalikan dengan 1 per min 22, jadi semuanya dalam bentuk pecahan. 1 per min 22 kali 24 itu sama dengan 24 per 22. Positif ya, karena negatif kali negatif itu hasilnya positif. Lalu setelah itu untuk 1 per min 22 kali 10 sama dengan min 10 per 22. Lalu setelah itu 1 per min 22 kali min 7 itu sama dengan 7 per 22. Lalu yang terakhir 1 per min 22 dikali dengan 13 itu sama dengan min 13 per 22. Seperti itu. Oke. Lalu setelah itu kita akan mencari C inverse-nya sekarang. Karena yang ditanyakan adalah determinan dari C inverse. Kita harus mencari dulu nilai C inverse-nya. Jadi saya akan hapus dulu semua karena kita sudah dapat matriks C-nya ya. Kita tinggal menginversekan matriks ini. Seperti tadi lagi. Jadi C inverse itu sama dengan 1 per determinan dari C. 1 per determinan dari C dikali dengan adjoint dari C. Oke. Determinan dari C itu seperti biasa, diagonal utama dikalikan. Berarti ini sama saja dengan 24 per 22 dikali dengan min 13 per 22. Itu hasilnya sama saja dengan min 312 per 484. Oke, lalu setelah itu untuk diagonal sampingnya itu dikurangi dengan perkalian antara diagonal samping, yaitu min 10 per 22 dikali dengan 7 per 22. Itu hasilnya sama dengan min 70 per 484. Ini untuk determinannya, ini negatif ya. Oke. Lalu setelah itu untuk adjoint-nya seperti tadi lagi. Jadi untuk diagonal utama kita saling bertukar tempat. Jadi di sini 13 per 22 dan di sini 24 per 22. Lalu setelah itu untuk diagonal sampingnya itu dinegatifkan. Jadi yang awalnya dia negatif dia berubah menjadi positif. Dia akan menjadi 10 per 22 dan ini juga yang awalnya positif dia berubah menjadi negatif, yaitu min 7 per 22. Oke, kita lanjut ke atas sini. Jadi kita dapat C inverse-nya itu sama dengan ini min kepada bilang bulat dia jadi positif ya. Jadi min 312 per 484 ditambah dengan 70 per 484. Itu sama saja dengan 1 per 242 min 242 per 484 dikali dengan sisanya ini, yaitu 13 per 22. Ini matriksnya tetap ya. Min 7 per 22, 10 per 22, dan 24 per 22. Ini tetap semua. Oke. Min 242 per 484 sama dengan min setengah ya. Jadi 1 dibagi dengan min setengah. Ya kan? 1 dibagi min setengah itu sama dengan min 2. Jadi C inverse-nya itu sama saja dengan min 2 dikali matriks ini, yaitu min 13 per 22, min 7 per 22, 10 per 22, dan 24 per 22. Oke, lalu setelah itu karena ada min 2 di depannya, ini kita bisa kalikan ke masing-masing elemen ya. Jadi kita dapat C inverse-nya itu sama dengan, masih tetap dalam bentuk pecahan, min 2 kali min 13 per 22 itu sama dengan 13 per 11. Lalu min 2 kali 10 per 22 itu sama dengan min 10 per 11. Lalu min 2 kali min 7 per 22 itu sama dengan 7 per 11. Dan min 2 kali 24 per 22 itu sama dengan min 24 per 11. Saya akan tetapkan seperti ini ya, karena ini angkanya cukup bagus. Dia pecahannya sama-sama penyebutnya 11. Jadi kita dapat matriks dari inverse C itu adalah, saya akan tulis lagi di sini, itu adalah 13 per 11, min 10 per 11, 7 per 11, dan min 24 per 11. Yang ditanya adalah determinan dari matriks inverse C ini. Kalau ditanya determinan dari inverse C ini, berarti sama seperti tadi, kita mengalihkan elemen yang ada di diagonal utama, berarti ini 13 per 11 dikali dengan min 24 per 11, dan dikurangi dengan perkalian antar elemen pada diagonal samping, yaitu min 10 per 11 dikali dengan 7 per 11. Oke, lalu 13 dikali dengan, ini min ya maksudnya ya, ini titik, ini min maksudnya, ini titik biasa. 13 kali min 24 itu sama saja dengan min 312, dan 11 kali 11 itu sama dengan 121 ya, dikurangi dengan
min 10 kali 7 itu sama dengan min 70 per 121, 11 kali 11. Jadinya, min 312 ditambah dengan 70, karena min itu sama dengan positif ya. Min 312 ditambah dengan 70 itu sama dengan min 242 per 121. Jadi kita dapat determinan dari C inverse itu adalah min 242 per 121, yaitu min 2. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah A. Seperti itu. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan yang kalian inginkan dibuatkan videonya seperti ini juga, silahkan kalian cek di deskripsi dalam setiap video kami, dan kalian bisa melihat ada alamat email yang tertera di sana. Kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.